warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Bapak Usaini Abdullah SEMM. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmayanti dengan ujung MPM 043. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul motivasi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit. Yang kedua, keamanan dan keselamatan, yaitu kebutuhan untuk bebas dari ancaman, diartikan sebagaimana aman dari peristiwa atau lingkungan yang mengancam. Selanjutnya, harga diri, yaitu kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat dari orang lain. Selanjutnya, yang pertama, keamanan pekerjaan adalah jaminan bahwa pekerjaan tidak mudah hilang. Contohnya, karyawan cemas jika perusahaan sering di PHK. Yang kedua, kondisi kerja adalah lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Contohnya, ruang kerja panas dan bising membuat tidak betah. Yang ketiga, hubungan internasional adalah hubungan baik antara karyawan. Contohnya, konflik dengan rekan kerja bisa menurunkan semangat kerja. Selanjutnya, yang pertama, pencapaian. Pencapaian adalah rasa bangga atas hasil kerja. Contohnya, proyek selesai tepat waktu dan diakui oleh tim. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan adalah dihargai atas kontribusi. Contohnya, dipuji oleh atasan atas kerja keras. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah diberi kepercayaan untuk mengelola data. Contohnya, diberi proyek untuk dipegang sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pertama, pendekatan proses. Teori proses dari motivasi berkenaan dengan menjawab pertanyaan bagaimana perilaku individu didorong, diarahkan, dipelihara, dan dihentikan. Bagian ini menjelaskan 3 teori proses: teori ekspektasi, teori keadilan, dan teori penetapan tujuan. Nah, pendekatan proses adalah cara memahami manajemen dengan melihatnya sebagai serangkaian aktivitas atau proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, teori ekspektasi. Teori ekspektasi adalah suatu teori motivasi yang menyatakan bahwa karyawan lebih mungkin termotivasi ketika mereka mempersepsikan usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang berhasil dan pada akhirnya menghasilkan penghargaan dan hasil yang diinginkan. Berikut istilah terpentingnya ialah hasil tingkat pertama dan tingkat kedua, dan instrumentalitas, valensi, dan ekspektasi. Nah, teori ekspektasi menekankan bahwa motivasi tidak hanya soal usaha, tetapi juga soal persepsi seseorang terhadap hubungan antara usaha, kinerja, dan imbalan yang diinginkan. Ketiga, teori keadilan. Teori keadilan adalah suatu teori motivasi yang mempelajari bagaimana seseorang mungkin merespon terhadap perbedaan yang dipersepsikan antara rasio input atau hasil miliknya dengan milik orang yang dijadikan referensi. Keadilan adalah bahwa karyawan membandingkan usaha penghargaan yang mereka terima dengan orang lain dalam situasi kerja yang serupa. Nah, motivasi seseorang dipengaruhi oleh persepsi keadilan dalam hubungan kerja, terutama dalam hal imbalan yang diterima dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya, penetapan tujuan. Menurut Edwin Lau, tujuan yang khusus dan sulit mengantar ke kinerja yang lebih tinggi atau maksud untuk bekerja ke arah satu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Nah, penetapan tujuan adalah proses dalam manajemen atau psikologi kerja untuk menentukan target atau sasaran yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan membantu mengarahkan fokus, meningkatkan motivasi, serta menjadi dasar mengukur keberhasilan suatu pekerjaan atau aktivitas. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menjelaskan misi dan ideologi. Suatu visi
dan ideologi yang jelas menyediakan keuntungan ganda, di mana misi menyediakan fokus agar karyawan dapat berkomitmen, sementara nilai membentuk ideologi perusahaan yang memberikan pedoman yang terinternalisasi bagi perilaku mereka. Kemudian menggunakan praktik pekerjaan, penerimaan pekerjaan berdasarkan nilai. Contohnya seperti dengan menggunakan tes, wawancara, dan pemeriksaan latar belakang. Dengan menjamin keadilan organisasi. Dengan menjamin keadilan organisasi, karyawan akan merasa lebih puas terhadap pekerjaan dan organisasi mereka. Keadilan organisasi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Kemudian menyediakan komunikasi dua arah yang intensif. Contohnya seperti telepon, yaitu komunikasi suara antara dua orang melalui telepon. Menyediakan tantangan pekerjaan tahun pertama. Ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, salah satunya yaitu memahami sistem dan prosedur, yaitu di mana karyawan baru perlu waktu untuk memahami sistem dan prosedur kerja yang berlaku di perusahaan. Kemudian menyediakan aktivitas perkembangan, contohnya seperti pelatihan dan workshop, yaitu di mana seseorang dapat belajar keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Ini mempekerjakan manajer yang tepat. Adapun kualitas yang dicari, contohnya seperti motivasi, di mana manajer harus mampu memotivasi tim dan mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh. Nah, dengan memperhatikan kualitas yang dicari dan mengikuti proses perekrutan yang tepat, kita dapat mempekerjakan manajer yang tepat guna membawa bisnis kita menuju ke